Banjir setinggi 30 hingga 50 cm terjadi di ruas Jalan Ciledug Raya, Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tingginya air membuat sejumlah kendaraan roda 2 dan 4 mengalami mogok akibat menerobos banjir. Di antaranya memilih untuk memutar arah dan mencari jalur alternatif lain. Selain akibat hujan deras, kondisi jalan yang landai membuat kawasan ini menjadi langganan banjir. 2 mesin pompa juga dikerahkan untuk mempercepat surutnya air. Sementara itu, akibat banjir arus lalu lintas dari arah Cipulir menuju Ciledug maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Sementara itu, sebuah pohon jenis salam juga tumbang dan menutup hampir seluruh bagian ruas Jalan Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Pohon setinggi 6 meter ini tumbang saat hujan deras disertai angin kencang melanda hampir seluruh wilayah di Jakarta. Petugas prasarana dan sarana umum yang tiba di lokasi berupaya memotong batang pepohonan yang melintang agar bisa dilintasi oleh kendaraan. Peristiwa terjadi di jalan tengah dalam kondisi sepi pengendara. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kemarin belusukan ke 3 lokasi di Jakarta dengan didampingi artis terkenal Raffi Ahmad. Menurut Gibran, kunjungan tersebut dalam rangka belanja masalah untuk dicarikan solusinya. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Rabu pagi mendatangi pemukiman warga di Kelurahan Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, putra sulung Presiden Joko Widodo ini membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak. Gibran tak sendirian dalam belusukan ke gang-gang sempit itu, ia turut didampingi oleh artis Raffi Ahmad. Sejumlah warga yang didominasi ibu-ibu memanfaatkan kunjungan Gibran dan Raffi untuk meminta foto bersama. Usai dari Pasar Manggis, Gibran melanjutkan kunjungan ke Tanah Tinggi dan Pasar Nangka, Jakarta Pusat. Di kedua tempat tersebut, Gibran kembali membagikan buku dan susu gratis kepada anak-anak yang dijumpai di sepanjang jalan. Di Pasar Nangka, Gibran menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang untuk memantau harga sembako dan sayur mayur. Menurutnya, ia sudah meminta izin kepada PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono untuk berkunjung ke 3 lokasi yang dianggap butuh perhatian khusus. Tidak hanya berdialog dengan warga, Gibran juga melakukan belanja masalah untuk dicarikan solusinya. 3 titik kawasan yang perlu perhatian khusus. Ada kawasan kumuh, di sini ada pasar. Intinya nanti ke depan tempat-tempat seperti ini, terutama yang ada di Jakarta ya, akan kami beri atensi penuh. Ya, jadi biar pasarnya makin ramai, makin proper, makin bersih, dan juga yang beli makin banyak. Dan juga kampung-kampung yang kampung-kampung padat, kampung-kampung kumuh akan lebih kami perhatikan lagi. Sanitasinya, kesehatannya, anak-anak yang stunting akan kami perhatikan lagi. Sebelumnya, pada pekan lalu Gibran juga mengunjungi sejumlah tempat di Jakarta dengan didampingi PJ Gubernur Jakarta. Menurut Gibran, ia juga berencana melakukan belanja masalah di lokasi-lokasi lainnya. Presiden Joko Widodo membantah dirinya ikut cawe-cawe dalam pengusungan calon menjelang pemilihan kepala daerah Jakarta. Jokowi juga menegaskan tidak pernah menyodorkan nama putra bungsunya Kaisang Pangarep ke Pilkada Jakarta. PKS bilang Bapak cawe-cawe untuk Pilkada Jakarta. Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya.
Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Hasyim Asyari dari jabatan Ketua KPU RI. Putusan dibacakan oleh Ketua DKPP Hedi Lugito pada sidang pengucapan putusan perkara di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu siang. Sanksi tersebut diberikan karena Ketua KPU RI Hasyim Asyari terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota panitia pemilihan luar negeri Den Haag, Belanda. Hedi mengatakan Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 4, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, CAT, wanita pelapor Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang telah memberhentikan Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI. Diketahui CAT bekerja sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN Den Haag, Belanda. Hasyim diduga telah menjalin hubungan khusus dengan CAT. Hal ini sangatlah tidak mudah untuk saya. Dari awal sampai sekarang ini, saya mengalami ups and down yang cukup besar, yang dimana saya terkadang juga bingung, tapi saya didampingi oleh kuasa hukum yang sangat hebat. Jadi sampai hasil yang pada hari ini telah ditentukan. Ya. Facing sendiri, kenapa mau facing sendiri? Oh ya, di sini saya datang dari Belanda untuk menghadiri langsung persidangan ini karena saya sendiri ingin mengikuti, melihat bagaimana keadilan di Indonesia ditegakkan. Dan sekarang adalah buktinya di mana semua keadilan itu ditegakkan oleh DKPP. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan, 6 anak-anak di bawah umur bersama dengan 1 asisten rumah tangga dirampok di kediamannya oleh pelaku dengan memakai senjata api. Para pelaku membawa kabur 2 ponsel milik anak-anak. Dari video kamera pengawas atau CCTV, aksi tindak pidana pelaku terekam saat menodong asisten rumah tangga dengan senjata api. Aksi pelaku perampokan ini terjadi di salah satu rumah di Mayor Zen Lorong Setia, Kelurahan Seiselinca, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan berpakaian hitam dan memakai helm warna hitam, sambil memegang senjata yang diduga senjata api, pelaku meminta ponsel dan harta berharga milik 6 anak-anak dan 1 asisten rumah tangga. Menurut keterangan asisten rumah tangga, sebelum masuk dan merampok, pelaku terlebih dahulu menumpang berteduh dari hujan yang begitu deras di samping rumah. Namun, tiba-tiba pelaku masuk melalui pintu samping yang tidak terkunci dan langsung ke ruang dapur. Korban yang sedang makan langsung ditodong pelaku dengan senjata yang diduga senjata api. Korban yang ketakutan pun disuruh oleh pelaku untuk mengantar ke ruang kamar majikannya. Namun melihat anak-anak sedang memegang ponsel, pelaku ini langsung memintanya dan membawa kabur 2 ponsel.
Sudah pakai helm lengkap dia. Nah, berarti dia masuk melalui pintu? Ini dibukanya pas waktu yang dia lihat di sini, lihat dari situ aja. Terus tuh waktu dia buka pintu sedikit saja, tiba-tiba sudah nodong pistol. Di mana ibu ditodongnya? Di sini. Di situ. Bilang apa dia, Bu? Serahkan akte berharga, uang sama HP. Terus apa aja yang hilang nih dari anak-anak nih, Bang? Sudah enggak bilang apa, cuma saya digeret di mana kamar bos kamu. Sudah itu dia. Ya saya tunjuk aja di mana kamar bos. Berarti sempat disekap. Total yang disekap orang berapa, Ibu? 7. Sama Ibu ya? Iya. Pistol tetap dipegangnya. Iya. Barang yang diambil apa aja, Bu? HP 2. HP 2. Oke. Memang saat itu hujan, Bu ya? Iya, hujan deras lagi. Jadi alasan dia bilang apa, Bu? Tadinya numpang berteduh di situ. Dari peristiwa ini, korban sudah melapor ke polisi. Polisi pun masih melakukan penyelidikan terhadap aksi penodongan tersebut. Pemirsa, 5 orang dari satu keluarga meninggal dunia dalam kebakaran hebat sebuah rumah di wilayah Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Polisi menyebut konsleting listrik menjadi penyebabnya dalam peristiwa naas tersebut. Si jago merah mengamuk dalam sebuah rumah di kawasan Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi. Kebakaran hebat yang berlangsung Rabu pagi sontak menggegerkan warga penghuni Jalan Haji Jain, RT 02 RW 08. Kobaran api dengan sangat cepat membesar hingga dalam waktu singkat melanda seluruh bangunan. Asap hitam tebal mengepul ke udara ketika kobaran api menyambar barang dagangan perabotan plastik yang tersimpan dalam rumah tersebut. Nahas, kebakaran menjebak 5 orang penghuni dalam rumah. Para korban merupakan satu keluarga, terdiri dari sepasang suami istri dengan 2 anak dan 1 keponakan yang sedang menginap. Sang istri diketahui sedang mengandung 7 bulan. Sejumlah karyawan pemilik rumah berupaya menolong, namun gagal karena besarnya kobaran api dan tertutupnya akses ke dalam rumah. Pemadam kebakaran yang merespons kejadian sempat kesulitan menuju lokasi karena sempitnya jalan. Petugas mengerahkan 72 personel dengan 14 unit truk Branwir sebagai dukungan. Setelah berjibaku selama sekitar 4 jam, akhirnya api bisa padam. Jenazah 5 orang penghuni rumah ditemukan berpelukan dalam kamar mandi. Mereka diduga mencoba berlindung dari kobaran api, namun meninggal dunia setelah menghirup asap beracun. Jenazah para korban kemudian langsung dibawa menuju RSUD Kota Bekasi. Kasus kebakaran yang menewaskan 5 penghuni rumah tersebut ditangani aparat Polsek Jati Asih dan Polres Metro Bekasi Kota. Penyelidikan polisi mengungkap kebakaran terjadi dalam rumah tinggal yang juga menjadi gudang pedagang perabotan plastik. Munculnya kobaran api berasal dari korsleting alias arus pendek listrik. Ya, diperkirakan penyebabnya itu adalah arus pendek, ya. Sementara kebakaran ini adalah distributor atau rumah tangga, ya, yang mana kerugiannya belum bisa ditaksir, namun ada korban, ya. Korban adalah pemilik toko distributor perabotan rumah tangga, yaitu ada korban 5 orang, ya, yang mana yang 2 itu suami istri dan anaknya, dan 1 lagi itu keponakannya. Hingga saat ini jenazah 5 orang korban kebakaran masih berada di RSUD Kota Bekasi. 5 orang karyawan yang sempat terjebak bisa menyelamatkan diri dan kerugian material belum diestimasi. Pemirsa, kita ke Bursa Pilgub Jakarta di mana Andika Perkasa menjadi salah satu nama yang diprioritaskan masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk dicalonkan di Pilkada Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi salah satu bakal calon yang akan diusung di Pilkada Jakarta dari PDIP. Puan juga menyatakan bahwa partainya sedang menguji elektabilitas dan kompetensi Andika Perkasa agar bisa diterima baik di partai politik lain maupun di masyarakat. PDIP juga akan berkomunikasi dengan partai politik lain untuk mengusung kandidat di Pilkada Jakarta. Semua nama masuk dalam radar PDI Perjuangan untuk kemudian ya kita cek dulu bagaimana penerimaan yang di lapangan, apakah kemudian bisa diterima oleh semua partai lain, dan tentu saja komunikasi tetap kita upayakan dengan semua partai yang ada. Tapi Andika itu memang diprioritaskan?
Dia menjadi salah satu nama yang kemudian kita coba untuk masukkan dalam salah satu calon. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan daftar nama prioritas untuk dimajukan di pemilihan Gubernur Jakarta. Andika Perkasa menjadi salah satu prioritasnya. Meski begitu, hingga saat ini PDI Perjuangan belum secara resmi mengumumkan nama-nama bakal calon yang akan diusung untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Ada sejumlah nama yang mencuat. Selain mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut menggadang-gadang Anies Baswedan untuk diusung di pemilihan Gubernur Jakarta. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kembali dilanjutkan. Ahli hukum dan acara pidana Suhandi Cahaya menjelaskan bahwa penyidik harus melakukan pemeriksaan dengan cermat dan lengkap sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka. Menurut pendapat ahli, kemudian 8 tahun kemudian baru dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan penyitaan motornya. Apakah itu dibenarkan oleh hukum? Ya, semestinya penyidik itu dia mesti manggil Peggy Setiawan kalau memang itu diduga. Mesti dipanggil, dia mesti datang. Di BAP dulu dia sebagai terlapor atau sebagai tersangka nantinya. Itu maksud saya. Itu kalau tidak dilakukan salah tuh. Tahu main tangkap aja gitu kan, main tahan gitu kan penyidiknya kan. Padahal sejarah atau silsilah kasus ini yang jadi DPO adalah Peggy Perong. Nah, kenapa kok Peggy Setiawan yang diciduk, yang ditahan? Nah, maka justru penetapan penahanan itu PH kan menuntut perapit di sini. Peradilan. Itu jalannya sudah betul. Sudah betul. Jadi kita mau koreksi kepada penyidik bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu mungkin tidak betul. Nanti yang memutuskan adalah hakim tunggal dalam kasus ini. Tapi menurut ahli bahwa tindakan seperti itu melanggar hukum ya? Ya, kalau pendapat saya begitu. Salah satu saksi kunci yang dihadirkan dalam persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan yaitu Riana, istri dari Agus tempat Peggy bekerja. Riana mengaku tahu bahwa Peggy dan Robi juga bersama dengan ayah mereka, Rudi, yang bekerja membangun rumah mereka di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi di Cirebon. Oke, terima kasih Yang Mulia. Ibu Riana betul ya namanya ya? Iya, Riana. Ibu Riana dengan hubungan dengan Pak Agus apa, Bu? Suami ibu. Oke, saya nggak panjang-panjang. Ini pemilik rumah yang tadi ya? Iya, betul. Ibu Riana kenal dengan Peggy Setiawan. Taunya pas kerja aja, pas membangun rumah. Pas membangun rumah. Di bulan berapa Ibu Riana tahu Peggy Setiawan pada saat membangun rumah? Atau saya ubah pertanyaannya, di bulan berapa rumah ibu dibangun? Agustus. Tanggalnya? Awal Agustus sudah berjalan. Tahun berapa? 2016. Apakah saudara juga mengetahui ada berapa orang yang bekerja di rumah saudara untuk membangun rumah tersebut? 8 orang. 8 orang. Apakah saudara mengetahui bahwa di 8 orang itu ada salah satu pekerjaannya bernama Peggy Setiawan? Kalau dari awal saya tidak tahu, yang saya tahu Pak Rudi itu bersama 2 anaknya. Pak Rudi bersama 2 orang anaknya. Boleh saya sebutin anaknya Peggy Setiawan 1 dan Robi, apakah benar? Cuma mengkonfirmasi. Iya. Jadi berarti saudara mulai mengetahui Pak Rudi dan kedua orang anaknya itu begitu awal bulan Agustus mulai bekerja, saudara saksi sudah tahu? Tahu bapak dan anaknya aja, kalau satu-satunya tidak tahu. Oke, berarti Pak Rudi dan 2 orang anaknya ya. Terima kasih. Pemirsa, pihaknya mengaku sebagai hacker pelaku peretasan pusat data nasional muncul di media sosial. Kelompok dengan sebutan geng Brainchipper akan memberikan kunci data ransomware secara cuma-cuma. Kelompok peretas bernama Geng Brainchipper mengakui telah menyerang pusat data nasional sementara milik Kementerian Komunikasi dan Informatika muncul ke publik.
Mereka mencantumkan permohonan maaf kepada pemerintah Indonesia atas kegaduhan yang terjadi. Geng Brain Chipper pun meminta publik mengerti bahwa keputusan yang diambil adalah independen dan tidak ada pengaruh siapapun. Pengumuman itu diunggah melalui akun @stealthmall_int. Mereka akan memberikan secara cuma-cuma kunci data imbas ransomware. Anggota Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah jangan tergantung dengan pernyataan hacker tersebut. Kita masih menunggu, nanti kalau kepastiannya gimana itu tergantung komunikasi antara hacker itu sendiri dengan siapapun yang komunikasi, apakah dari pemerintah atau dari mana atau dari forum, kita lihat saja. Nah, tapi yang kita minta juga itu langkah dari pemerintahnya ini apa saja. Jadi jangan hanya bergantung kepada statement dari para hacker, tapi justru harus ada langkah mitigasi dari pemerintah, langkah-langkah untuk mengembalikan data tersebut bagaimana. Sementara pengamat IT Ridho Rahmadi menyebut ada dugaan keterlibatan orang dalam yang membuka pintu masuk akses PDN. Kunci tersebut itu hanya membuka sebagian data. Jadi ada sebagian data itu yang sudah dikondisikan. Nah, di sini saya memang berpendapat bahwa serangan ini melibatkan broker dari dalam untuk membuka inisial akses. Pemerintah juga menegaskan pusat data nasional telah pulih dan kembali bisa melayani masyarakat. Ya pemirsa, di masa liburan sekolah seperti saat ini, salah satu destinasi wisata di kota Jogja yaitu Pasar Beringharjo menjadi tujuan utama para wisatawan yang berlibur di kota Jogja. Bagi Anda yang meluangkan waktu liburan di kota Jogja, jangan sampai terlewati untuk mampir ke Pasar Beringharjo yang berada di kawasan Jalan Malioboro. Pasar ini selalu ramai dipadati wisatawan, terutama di musim liburan seperti sekarang ini. Boleh disebut, pasar ini merupakan destinasi wisata belanja, di mana para pengunjung dapat berbelanja oleh-oleh khas Jogja, mulai dari batik, baju untuk anak-anak, bahkan aksesoris dan pernak-pernik lainnya. Pasar Beringharjo merupakan salah satu pasar tertua dan terbesar di Jogja, yang menjadi pusat wisata belanja oleh-oleh khas Jogja. Tidak hanya pengunjung dari sekitar kota Jogja yang mampir ke Pasar Beringharjo, namun juga pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan para wisatawan mancanegara. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita kembali melanda di pasaran. Saat ini harga minyak kita sudah menyentuh di 16.000 per liternya. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita terjadi di sejumlah daerah, salah satunya di Pasar Klender, Jakarta Timur. Seorang penjual mengungkapkan bahwa saat ini minyak kita cukup langka, namun persediaan masih ada. Tak hanya minyak, sejumlah bahan-bahan seperti gula juga mengalami kenaikan harga. Enggak selalu ada terus, kadang-kadang ada, kadang-kadang dapat belanjaan, kadang-kadang enggak gitu. Padahal minyak curah tuh selalu ada gitu loh. Tapi kenapa kok yang foodnya itu, yang kemasan itu minyak kitanya loh ya, itu yang agak langka. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Pun itu harganya udah mahal. Harga sekarang berapa, Bu? Yang jual 16.000. 16.000 itu aja juga cuman untung sedikit. 1.000 berapa gitu. Satu dus tuh kemarin terakhir 177.